Salam Prasabara. Selamat datang di podcast saya Temu Henak Hebat, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi yang menarik. Saya, Sinta Dwi-Jayanti, senang sekali bisa menemani kalian semua dalam episode kali ini. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Juna. Halo Kak Juna. Halo. Siapa sih sebenarnya Kak Juna ini? Gimana sih gaya kepemimpinannya yang menginspirasikan banyak orang? Dan apa saja nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam setiap langkahnya? Nah, sebelum kita mengobrol lebih dalam, yuk kita kenalan dulu profil Kak Juna. Pemimpin muda yang dikenal ketegasannya, kedekatannya dengan banyak kalangan, dan tentu saja semangat dalam membawakan perubahan positif di lingkungannya. Sebelumnya, izinnya Kak untuk membacakan biodatanya. Nama, Ki Gede Made Arjuna Priantara. Tempat tanggal lahir, Tabanan, 2 Oktober 2007. Alamat, Jalan Kasuari Gang 7, nomor 1, Dajan Pekan, Tabanan, Bali. Angkatan ke-41. Jabatan sebelumnya, Ketua 1. Sebelumnya, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Dan selamat atas terpilihnya Ketua Saka Bayangkara Cabang Tabanan. Oke. Yuk Kak, silakan diminum dulu. Wih. Gimana nih Kak? Manis? Enak nih. Oke. Kita langsung aja ya ke pertanyaannya Kak ya. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perasaan Kakak ketika menerima kepercayaan ini? Yang pertama sih sangat bangga ya, bangga pada diri sendiri juga ya. Jadi sekarang sih perasaannya untuk kedepannya aja ya, gimana caranya kita untuk menjaga kepercayaan ini yang udah diberikan oleh kakak senior, kakak pamong juga kan, gimana caranya biar kepercayaan yang diberikan tuh tidak mengecewakan mereka gitu. Jadi sekarang lebih ke gimana sih caranya biar kita ini kedepannya banyak program kerja gitu kan terlaksana gitu ya. Oke, lanjut saja kita ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Ada nggak sih Kak momen sweet gitu saat Kakak terpilihnya menjadi Ketua Saka saat di Buper? Oke, momen sweet pasti banyak ya. Dari persiapan sampai di malam renungan ya, itu pasti banyak ya, ada ya. Dan kakak sih merasanya itu rasa kekeluargaan tuh sangat terasa ya di kemah itu. Dari angkatannya Kak Cahya, angkatan 40, angkatan 41, dan kakak seniornya tuh kayak gerada geruduk bareng gitu jadinya. Ya, mempersiapin gitu jadinya. Wih, itu momen kekeluargaan yang kakak rasakan ya. Untuk di Buper itu momennya saat hari kedua subuh. Hari ketiga subuh jadinya ya. Hari ketiga subuh ketika ada tes dewan di sana, keliling lah diajak sama Kak Aan namanya, senior. Ya banyaklah cerita sama dia gimana dulu zamannya saya kakak gitu kan, gimana dia cerita lah banyak. Nah di sanalah ya menginspirasi kakak. Nah ternyata kakak itu sedang dites. Dites untuk jadi posisi sekarang gitu. Selesai itu dikumpulin lah di tengah lapangan Margarana itu kan. Nah inilah momen sweet yang kakak rasakan banget ya, dimana kakak nggak tahu nih, kakak disuruh tutup mata kan, tutup mata, kita baris nih, udah kayak surprise ya. Benar ini sangat kita diam, disuruh dikasihlah ceramah sama Kak Wis, aku pamong ceramah, kakak orang tua kakak dihadirin di kegiatan itu. Jadi pas itu kan pemilihan ketua umum. Jadi siapa yang dipegang dan dibalik kanan kan, itu yang terpilih gitu kan. Habis itu kata Astunggaral kakak dipilih, habis itu disuruh balik ke belakang, ternyata orang tua hadir. Jadi di sana
ya nangis sih. Nangis. Siapa sih nggak nangis kan gitu kan? Terharu banget ya. Terharu sumpah. Benar-benar karena ngerasakan kayak, wih, ya hal kecil ini bisa membanggakan lagi. Oke, lanjut ke kakak. Selama di perjalanan pramuka, pengalaman apa aja yang menurut kakak paling berkesan nih di dalam hidup kakak? Kalau berkesan itu salah satunya tadi, dan dulu juga ada ini sih surprise ulang tahun ya. Ya ini dari siapa tuh? First time dirayakan oleh organisasi Dirayakan oleh di SMP dulu. Oh, di SMP? SMP ada kemah. Oh ya, sebelumnya kakak di SMP mana sih? Kakak di SMP 1 Tabanan dulu. SMP 1 Tabanan. Di sana lah. Kakak kan dulu ada namanya Dewan Penggalan. Dewan Penggalan. Itu setelah COVID, baru selesai COVID tuh, jadinya baru merintis lah lagi gitu. Ada kemah LDK dulu. Nah, kemah LDK ini pas di ulang tahun kakak. Itu ya, aku belum berpikir kayak bakal di prank gitu bang, belum, karena kan itu pertama kali disurprisein. Jadi selesai itu kan ada senam pagi pas itu. Senam pagi ya. Dari sana ada dimarah, kamu ini panitia kok lambat ini. Wih, ini lo masih jam gitu kan, mikir sini jam. Nah Toto disuruhlah metik bunga pas itu, bunga gemitir. Nah salahnya itu bunga gemitirnya itu punya proyek adik kelas. Astaga. Itu aku saya petik kan, taruh tak pakai di kuping. Terus itu disuruh maju ke panggung, itulah dipakai alasan untuk ngeprank. Kamu kok petik punya adiknya, kamu tidak cinta kamu gitu. Wih, kan disuruh ini gitu kan pikiran. Nah habis itu disenggol lah, kan jatuh nih, tak ambil ke bawah, habis itu tak pakai lagi, terus disuruh balik kanan, ternyata dibawain kue gitu. Itu sih yang senang banget ya. Pas itu kayak emang terasa sih, tak kira kan emang beneran dimarahkan. Kami juga panitia di profesional lah gitu, udah takut nggak, ternyata surprise. Pasti awalnya tuh deg ya. Benar. Udah tuh di depan dulu kayak aduh udah amat dah, malu dah gitu. Ya. Oke, kita lanjut aja ya kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pramuka mempengaruhi karakter dan nilai-nilai yang kakak pegang saat ini? Oke, karakter menurut kakak sih berpengaruh banget ya, dari kakak khususnya yang masih ya kliut gitu kan. Orang Bali bilang ya kliut, bangun tidur ya kliut gitu lah gitu. Sekarang sih lebih tahu prioritas waktu ya, gimana cara kita membagi waktu, kedisiplinan. Kita udah kedepannya kan kita udah menginjak dewasa, jadi kita harus tahu gimana caranya membagi waktu. Nah ini dah di pramuka ini salah satu tempat gimana kak dikembangkan atau diajarkan gimana cara membagi waktu, kedisiplinan, mental juga dites. Itu sih yang kakak rasakan untuk perubahan karakter kakak yang kakak rasakan hari ini ya. Itu yang sangat keras itu kan kedisiplinan sama mental. Karena anak pramuka tuh di mana aja ditaruh pasti berkembang gitu, kayak yang logo kita kan tunas. Kalau tunas di bahasa Balinya kan ujar ya, gitu. Mana ditaruh pasti tumbuh gitu. Iya. Kalau nilai-nilainya tuh gimana kak? Nilai dalam yang kakak pegang saat ini? Oke, nilai sih kalau kebaikan masuk juga nilai ya. Kebaikan itu ya. Jadi kita kayak kemarin program kerja kita bukber, bagi-bagi takjil dan buka bersama itu. Jadi kita toleransi juga terlaksana di sini ya. Jadi kita gimana caranya kita saling menghormati sama teman, tidak membeda-bedakan suku, ras gitu ya. Itu sih yang nilai yang kita rasakan.
gitu ya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kakak memutuskan untuk bergabung di Saka ini? Dan apa yang paling kakak sukai dari Saka ini? Oke, kakak dulu zaman SMP udah dikenalkan, udah kayak kan dulu kakak cita-citanya di polisi. Dari polisi. Jadi kakak suka dalam kepramukaan, carilah apa sih, adakah hubungan polisi dengan pramuka, keluarlah Saka Bayangkara ini. Nah, sana kak cari informasi, ternyata di Tabanan ada. Habis itu kak cari di IG-nya Saka Bayangkara cabang Tabanan itu, kita cari, ternyata seru, ada kayak survival, ada kayak sekarang nih podcast, kayak menantang ya gitu, menarik nih gitu. Jadi coba nih iseng gitu, dan emang dulu di SMP kakak kan jadi pratama, jadi di sana kayak rugi nih kalau nggak dilanjutin gitu. Di SMA kan ada DA juga gitu. Terus itu mulailah lebih kita gini, kakak cari apa sih Saka itu, gimana sih kegiatan di internalnya dia gitu. Habis itu ketemulah salah satu gini pamong kita, Kak Wis, ketemulah dia di SMP dulu, di ginilah diajak-ajakin lah gitu kan. Seru nih gini nih, ada kegiatan gini, bagus nih, cocok sama kamu, kan udah terbiasa kegiatan ini. Dari itu, terpancinglah jiwa kak kan untuk ikut ini. Kayaknya kan nih, habis itu pembukaan di kakak masuk SMA, habis itu kan ada sosialisasi dari Saka Bayangkara. Ada namanya Kak Tuhadi pas itu. Kak Tuhadi sama kakak siapa ya namanya itu? Pak Kak. Dia kan jadi duta Saka Bayangkara. Lengkap. Keren kayaknya ya gitu. Lagi terpancing nih. Join aja. Kakak dulu sama teman kakak, Kak Mario namanya. Itu join bareng, tapi dia berhenti karena dia lanjut ke OSIS. Kakak gaskan aja, gas gitu. Walaupun sendiri tetap gas karena kepercayaan dan tujuan kakak ini baik gitu. Dan di Saka pun dia mengeluarkan hawa positif gitu. Jadi nggak ada ntar jalan ke jeleknya gitu. Gitu ya. Berarti kakak join Saka nih modal iseng gitu ya? Kalau modal iseng nggak juga sih. Setelah kakak cari-cari tahu tentang Saka itu, ternyata emang cocok dengan diri kakak sendiri gitu. Dan emang kakak suka berorganisasi gitu. Kayak cocok lah gitu, mumpung cita-cita juga ke polisi. Jadi ya saling belajar mental juga kan, biar terbiasa juga ngomong sama kepolisian, sama orang-orang lain di luar. Begitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih tugas program kakak sebagai ketua Saka? Program ketua Saka. Oke. Untuk program di angkatannya kakak atau di saat kakak menjabat ini, program yang pertama itu sudah terlaksana kemarin, itu bukber. Itu yang pertama, program kerja. Itu sebenarnya program tahunan sih. Pas kakak zaman jadi ketua 1 di angkatannya kak saya, itu juga ada bukber. Jadi ini ke program tahunan lah dibilang kalau biasanya. Kalau yang kedua itu kita ada tahan pangan kemarin. Tahan pangan. Yang nanam padi. Ya? Dan pas di angkatannya kak saya juga ada nanam singkong. Nanam singkong. Ya, itu bisa dicek di IG-nya, udah lengkap itu ada ya. Coba tahu kan yang berminat sekarang bisa lah join kita. Kita tunggu di Saka. Ditunggu ya. Itu program yang kedua, tahan pangan. Habis itu ini program ketiga kita, Jala Besar ini. Tentara di tahun ini bisa terlaksana lagi, itu LKBBT. Ya, sama lomba senam pramuka. Tapi untuk tahun ini kita mungkin lagi untuk rapat yang akan terlaksana ini ya.
Ini program yang akan terlaksana tahun ini. Dan ini pun juga program prioritas di angkatannya kakak. Karena ini emang dari dulu piala bergilir ini, tapi karena dulu kan COVID, jadi tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi mumpung sekarang ada waktu dan kayaknya cocok pas dengan kepanitiaan, jadi kita gaskan aja. Ditunggu ya teman-teman. Tunggu ya. Untuk SMP se-Kabupaten Tabanan bisa join. SMP Ya, Kabupaten karena kita ini lombanya SMP ya, tingkatan SMP. Jadi join aja. Ntar kan kita gaskan aja. Gaskan. Pokoknya tetap pantau aja di IG Saka kita untuk tanggal pelaksanaan, tanggal pendaftaran. Silakan pantau di IG kita. Jangan lupa ikut ya. Jangan lupa. Lumayan lo gede nih. Lumayan. Nah, itu program ketiga. Program keempat itu rencana kita bersih-bersih pantai. Tapi karena kita udah nanam tantangan, mungkin untuk bersih-bersih pantai ini masih 50-50 sih untuk terlaksana atau tidaknya. Karena gini ya, di Saka itu kan ada pedoman kita Trita Karana, jadi Tuhan, manusia, sama Buddha. Jadi untuk tahun ini apa sih gitu, kita menanam, tahun depan apa, jadi kelanjutan bersih-bersih pura gitu untuk kelanjutan. Itu program keempat. Untuk kelima itu sosialisasi lagi. Sosialisasi Ya. berarti ke SMA ya. Ke SMA karena kalau di Saka itu kan jenjangnya penegak. Jadi bukan sosialisasi ke SMP lagi gitu. Jadi udah kita nembak ke SMA gitu. Itu sih program yang besar ya. Kalau program kecil mingguan itu ya latihan rutin, latihan tentang kesakaan, tentang kepolisian. Dan kita juga udah pernah apa namanya? Kolaborasi sama Kasat Lantas, kita menonton gimana ketertiban lalu lintas, dan kita juga diajak untuk mengecek CCTV se-Kabupaten Tabanan gitu, untuk yang kemarin tuh KBL itu. Nah itu juga program kami, lupa Kak kasih tahu, juga program tahunan KBL Idul Fitri. Nah itu, dan yang terakhir itu program kerjanya OPS Lilin. OPS Lilin itu berarti Desember ya? Ya, Desember. Tahun baru, Natal tahun baru. Natalan. Kita sama kayak KBL dia jaganya, tapi untuk OPS Lilin ini di gereja. Oh, di gereja. Ya. Berarti di depan gereja gitu ya? Ya, kita bagi juga posnya, ada yang di pura, di gereja-gereja Tabanan gitu. Gitu. Itu sih program ya secara garis besar lah ya. Oke, terima kasih ya Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih, mari kita minum dulu. Tehnya dingin nih. Ya, dingin nih. Tapi enak loh, manis pas. Teh, cocok nih sama tema kita. Ya dong, teh. Ya, benar. Kalau kopi kan nggak nyambung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak berencana menginspirasikan anggota Saka yang lainnya agar lebih aktif dan semangat nih? Oh, ini menginspirasi. Kayaknya masuk nih ya. Karena kalau di Saka itu ada namanya kegiatan dari kita untuk kita. Nah, jadi apa sih yang diinginkan di adik-adik angkatan sekarang? Kegiatan apa sih yang diinginkan? Kan dia masuk ke sini otomatis punya tujuan dan keinginan untuk berkegiatan di luar ambalan gitu. Jadi itu sih yang kakak kembangkan. Jadi idenya mereka itu kakak rapatkan lagi, kita edit lagi, modif untuk lebih bagus. Jadi kita buatkan. Jadi dia tergerak gitu loh hatinya untuk ikut berkontribusi gitu. Karena dia, oh ini ideku gitu. Jadi kembangkan gitu. Itu sih yang menginspirasi, dan kakak juga sering setiap berkegiatan itu menekankan kedisiplinan ya. Dan apa yang kalian inginkan silakan
kita tuangkan. Kita terbuka untuk kepengurusan sekarang, kita terbuka apa yang diinginkan. Seperti itu ya. Berarti semangat ya untuk angkatan sekarang dan kedepannya. Oke Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada pesan atau motivasi untuk anggota Saka yang lainnya, apa yang ingin Kakak sampaikan gitu? Oke, untuk angkatan yang sekarang, angkatan 42, tetap semangat karena Kak tahu kalian ini sedang suka-sukanya berkegiatan. Iya, suka banget. Benar-benar, kita lihat Kak tuh udah 3 kali kegiatan ini, Kak lihat emang semangatnya adik-adik ini angkatan sekarang ini emang besar. Dan walaupun cewek-cewek kayak kemarin tuh nanam padi, apa saja gitu. Itu sih yang membuat Kakak, kayaknya kita perlu nih ganaskan lagi gitu. Biar kayak begini bilang suapiwi gitu. Biar sampai suapiwi ya. Gitu. Tapi tetap semangat untuk angkatan sekarang dan untuk kedepannya angkatan yang seterusnya tetap tegakkan kiblat kita, tetap sesuaikan dengan aturan kita karena di setiap kegiatan dan kegiatan kita ini mempunyai peraturan dan harus ditepati ya. Itu tetap semangat. Dan untuk angkatan sekarang jangan mengeluh, jangan kayak putus asa gitu, harus karena ya apalagi dilihat di bulan-bulan ini kan lumayan padat lah gitu. Jangan sampai kalian punya beban sendiri gitu dan dibawa ke kegiatan kita gitu. Jadi kalian sudah dewasa, Kak percaya dan Kak yakin kalian bisa mengatur diri kalian sendiri, baik itu dalam kegiatan sekolah maupun terkait. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, seberapa berpengaruh pramuka dalam kehidupan Kakak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh? Ya. Bagaimana tuh Kak? Karena seperti yang tadi Kakak bilang di awal, darinya Kakak itu sering lambat bangun, lihat liut, kayak pulang sekolah langsung diam aja, duduk nongkrong gitu kan. Dulu zaman dulu kan melayangan gitu. Melayangan. Ya hal bocil lah gitu lah yang buat. Jadi setelah Kak merasa gabung di Saka ini khususnya ya, jadi Kakak mempunyai relasi gitu, mempunyai pandangan ke depan, gimana ini ke depan kita bawa kemana gitu kan. Jadinya kita tuh nggak cuma berpikir pendek tapi berpikir kepanjang gitu. Iya. Ntar kita lulus ini masuk mana, jadi gitu udah berpikirnya. Jadi itu sih yang sangat-sangat Kakak rasakan ya setelah ikut kepramukaan ini. Oke, kalau Kakak misalkan udah tamat nih, mau lanjut kemana nih Kak? Kalau Kakak sudah tamat, Kakak mau lanjut ke kedinasan kayaknya. Ke kedinasan. Ya. Kalau dulu kepolisian, ya lumayan juga ya. Karena apa aja nih? Ya benar, sama aja sih sebenarnya kedinasan sama kepolisian ya, hampir-hampir mirip lah gitu. Jadi Kakak tersentuh ke Kemenham. Jadi kayaknya keren deh Kemenham. Dan ya sejauh ini sih sejalan sih. Oke. Dan ini untuk pertanyaan yang terakhir. Udah terakhir nih ya? Iya dong. Apa satu kata yang menggambarkan perjalanan Kakak di pramuka hingga saat ini? Asik. Gimana nih? Hai. Apa ya? Kayaknya lagu Tumbuh ya? Oh, lagu Tumbuh dari Lagu Tumbuh itu kayak lagu dari apa ya tuh ya? No Stress ya? No Stress kayaknya tuh. Tumbuh. Itu real banget sih lirik lagunya. Coba nyanyiin dikit dong Kak. Nyanyi. Tapi maknanya kayak dari kita tuh tumbuh, pasti bertumbuh ke depannya. Darinya dulu santai, sekarang harus tegas, memutuskan gitu. Dari dulu cuma mengikuti aja yang udah diatur lah sama kakaknya. Sekarang harus menentukan dia bawa kemana ini Saka gitu. Mau bawa kemana ini diri kita sendiri gitu. Itu sih yang dari makna dari itu ya yang Kak
kasih untuk gininya yang tadi itu. Oke, kita udah ada di penghujung cerita nih. Wah, Kak, ya. Aduh, padahal masih mau ngobrol. udah selesai. Masih mau ngobrol. Oke, Ya. kapan-kapan kita Siap. ngobrol lagi ya kak ya. Oke. Untuk refleksi hari ini sudah kita sampaikan ya kak ya. Ya. Memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Nah, Sudahkah kita berani mengambil keputusan dan tetap rendah hati ketika kita di atas? asik. Kan ada semuanya tuh, Hmm. semakin tinggi angin semakin kencang. Ya itu. Dia harus kita kuat untuk memegang itu. Iya. Oke, Kak Juna udah ngajarin kita nih hal penting bahwa inspirasi itu nggak perlu menunggu kita sempurna, cukup jadi diri kita sendiri, konsisten dan jangan pernah berhenti belajar. Oke. Benar. Jangan pernah berhenti belajar dan kata-kata terakhir. Asik. Terima kasih Sobat Teh sudah mendengarkan cerita kita sampai akhir ini ya. Jangan lupa menonton podcast Teh selanjutnya. Oke. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.